Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua dari Indonesia, Malaysia, dan juga dari Singapura. Pada malam hari ini kita kembali membahas lebih dalam lagi tentang jiwa. Kita beberapa waktu yang lalu sudah membahas bagaimana jiwa itu bertumbuh, bagaimana dia dari kecil menjadi dewasa, bagaimana dia bertumbuh dalam keadaan rumah tangga, berbagai keadaan rumah tangga, ya. Kemudian pada malam hari ini kita akan melihat lebih dalam lagi bagaimana jiwa itu diberi ujian dan cobaan sejak dia lahir sampai dia nanti tubuhnya menjadi tua dan meninggal kembali, ya. Nah, yang diuji adalah jiwa itu sendiri. Nah, sebagai pendahuluan bahwa kita telah mempelajari bahwa jiwa itu diberi ilham untuk berbuat fujur, dosa, maksiat, dan takwa. Itu yang pertama dulu, ya. Maka ayatnya juga sudah kita jelaskan, wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Nah, penyempurnaannya itu lebih dari penyempurnaan apapun juga yang ada di alam semesta ini, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dia mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan merugi orang yang mengotorinya. Nah, kita sudah lihat juga bagaimana dulu perjalanannya sesuai dengan ilham fujur dan takwa tersebut sesuai dengan umur kita, ya. 2 tahun, 0 sampai 2 tahun sampai dengan 65 tahun. Nah, reaksi kita, aksi dan reaksi kita terhadap fujur dan takwa itulah yang akan mempengaruhi atau akan memberikan kepada kita kualitas hidup kita, ya, kualitas hidup kita, ya, sesuai dengan kitab takdir yang kita lalui. Nah, pada malam hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut, yaitu tentang bagaimana Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan fujur dan takwa itu yang bukan saja untuk diberi bagaimana kemungkinan untuk melakukan kebaikan dan keburukan, dan juga kemungkinan untuk berbuat dosa dan pahala, tetapi juga mengalami penderitaan dan kenikmatan dalam kehidupannya. Nah, ini khusus kita, ujian itu adalah dalam penderitaan dan kenikmatan di dalam kehidupan. Dan keduanya ini adalah ujian yang sama beratnya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana penderitaan dan kenikmatan itu bukanlah satu ujian atau suatu balasan dari kebaikan dan keburukan. Tidak. Penderitaan dan kenikmatan itu adalah ujian yang sama beratnya, hanya bentuknya yang berbeda. Nah, mari kita lihat, ya. Pada saran-saran sebelumnya, ya, kita sudah lihat bagaimana fase fujur dan takwa itu berdasarkan usia, kemudian bagaimana trauma masa kecil berpengaruh kepada kehidupan kita sampai kita dewasa, sampai kita tua kelak. Kemudian mana fase-fase kritis pembentukan karakter, ya. Kita sudah lihat karakter di mana waktu kita kecil, waktu di rumah tangga, ya, mulai dari umur 0 tahun sampai dengan 12 tahun itulah fase-fase kritis pembentukan karakter kita sendiri. Nah, itu sudah kita bahas pada syarahan yang 2 minggu yang lalu. Pada malam hari ini kita khusus membicarakan tentang bagaimana jiwa diberi ujian dan cobaan. Nanti dari ujian dan cobaan ini akan dihadapi oleh jiwa kita. Ya, bagaimana jiwa kita itu nanti berada dalam yang saya sebut nanti zona kelabakan, zona yang membuat kita
kelimpungan ya. Nah, ini nanti zona kelabakan ini. Tapi ini bukan malam ini. Kita malam ini khusus untuk melihat bagaimana jiwa itu diberi ujian dan cobaan selama dalam hidupnya. Ya, ini dia. Nah, dulu Ustadz kita pernah memberikan syarahan kepada kita bahwa pada jiwa itu ada tenaga atau kuasa ya yang mulai dari kecil kemudian dia akan menjadi besar ya. Kemudian pada umur-umur tua tenaga itu kembali menjadi kecil kembali. Nah, ini kita kembangkan ya. Pelajaran yang diberikan oleh Ustadz kita ini kita kembangkan menjadi satu satu bentuk bagaimana ujian kekuatan jiwa itu sesuai dengan fase-fase pembentukan gunung ujian itu. Nah, apa nanti gunung ujian itu nanti kita lihat ya. Bahwa kalau kita lihat fase-fase ujian kekuatan jiwa itu terdiri dari paling tidak ada fase 1, 2, 3, 4 ya. Apa itu fase-fasenya? Fase pertama yaitu fase pembentukan gunung. Nah, di sini dia. Fase di sini pembentukan gunung ini ya. Ini ada gunung penderitaan, ada gunung kenikmatan ya. Kenikmatan itu adalah yang biru ya, yang biru, sedangkan fase penderitaan adalah yang merah ini nanti. Bagaimana dia meningkat ya, meningkat di kapan puncaknya ya. Ini nanti kita akan bahas ini apa yang terjadi pada diri manusia ya pada fase-fase ini. Jadi kita mulai lanjutkan. Fase yang kedua adalah fase pembentukan atau pendakian gunung. Ini fase kedua di sini. Pendakian di sini. Ya, fase ketiga adalah fase puncak gunung. Ini puncaknya ada di sini, yaitu pada umur-umur 20 sampai 50 tahun. Ini fase-fase puncaknya di sini. Setelah umur 50 tahun, maka ada penurunan fase kenikmatan itu sendiri dan juga fase kekuatan tubuh kita. Ini nanti kita bahas masing-masing nanti. Nah, itu adalah fase-fasenya. Ini adalah fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat di sini. Nah, apa itu ujian kenikmatan dan penderitaan? Mari kita lihat ini satu persatu, ya. Apa itu ujian kenikmatan? Bahwa setiap manusia akan mempunyai potensi untuk mendapatkan kenikmatan kehidupan di dalam dunia ini. Kenikmatan bisa juga dalam bentuk makanan, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk kemewahan, ya dan sebagainya ada di sini. Ya, semua manusia punya kesempatan untuk menikmati gunung kenikmatan dunia ini. Begitu juga ada yang kita sebut dengan ujian penderitaan hidup. Nah, ini adalah semua macam penderitaan, mulai daripada kemiskinan, mulai daripada peperangan, mulai daripada bencana alam ya. Semuanya itu manusia mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya. Ya. Nah, mari kita lihat. Makna umum dua gunung ini adalah sebenarnya mereka satu paket ujian tauhid. Bukan yang berbeda. Artinya apa? Bukan kenikmatan dulu baru penderitaan atau penderitaan dulu baru kenikmatan. Bukan begitu, ya. Orang sering mengira kenikmatan adalah hadiah dari apa yang telah dia lakukan. Sedangkan penderitaan adalah hukuman dari perbuatan-perbuatan buruk yang telah pernah dia lakukan. Nah, ini sebenarnya bukan seperti ini, ya. Kenikmatan dan penderitaan tersebut dua-duanya adalah ujian. Nah, dengan pola atau pakem seperti ini, maka apa yang disebut orang sebagai konsep karma dan konsep reinkarnasi tidak ada di dalam Islam. Ya, karena kalau karma, hukuman adalah sebagai penderitaan adalah sebagai hukuman dari kejahatan kita. Sedangkan kenikmatan adalah sebagai hadiah dari kebaikan kita. Ya, ini tidak berlaku ya, karena di dalam Islam ya kita katakan bahwa dua-duanya adalah ujian
baik kenikmatan maupun penderitaan. Ya, maka di dalam ilmu teologi sufistik Yamasi Indonesia, kenikmatan dan penderitaan adalah dua bentuk ujian yang sama nilainya. Allah sendiri menegaskan pola ini dalam banyak ayat. Kenikmatan menguji rasa syukur manusia, sedangkan penderitaan menguji rasa sabar manusia. Nah, ini dia, ya. Dua inilah yang diuji di situ paling tidak. Nah, di dalam teologi sofistik Yamasi Indonesia, dalam pandangan hakikat dan ma'rifat, ini lebih dalam lagi, ya. Keduanya menguji apakah manusia bisa melihat maha halus sebagai pelaku utama takdir atau tidak. Nah, bagi sahabat yang belum sampai ke sini, silakan nanti buka-buka tentang bagaimana ma'rifatullah dalam level yang ketiga, yaitu level semuanya adalah maha halus. Ya, nah. Jadi sebenarnya dua gunung itu adalah gunung tauhid dalam dua wajah. Kemudian dua gunung ini menguji dua akar ego kita. Gunung kelapangan atau kenikmatan menguji, ya, aku bisa. Nah, di situ dia. Karena kelapangan itu akan mengatakan bahwa aku bisa ini, aku punya ini, aku memiliki ini, ya. Nah, sedangkan gunung penderitaan dia akan menguji aku tidak terima. Kenapa? Aku tidak terima aku menderita. Aku tidak terima aku diberi kesengsaraan. Nah, itu dia, ya. Nah, gunung penderitaan itu untuk menguji itu. Apakah kita mengatakan aku tidak terima ini? Kalau tidak terima, maka kita gagal di situ, ya. Nah, kalau kedua-duanya gagal dilewati, maka pada aku bisa menimbulkan sombong, ya, saat sukses. Sedangkan kalau saat menderita akan putus asa. Nah, inilah nanti yang akan membuat kita kelabakan di dalam menjalani kehidupan kita. Nah, ini adalah pola seluruh manusia akan mengalami seperti ini. Nanti akan kita lihat bagaimana manusia melepaskan diri dari keadaan ini tanpa adanya metode-metode yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan terutama juga diajarkan oleh guru kita Aribillah Ustaz Husain bin Abdul Latif. Nanti disitulah yang membuat orang akan kelabakan nanti kalau tidak mempunyai cara-cara seperti itu, ya. Nah, dua gunung ini bekerja bersamaan sepanjang hidup. Tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang muncul kemudian. Semuanya berjalan bersamaan. Keduanya naik bersamaan sebagai gelombang takdir. Ini sangat tepat secara realistis kehidupan. Maknanya Allah tidak menguji manusia secara satu arah, tetapi dengan dua tangan takdir sekaligus. Contohnya, ini contohnya. Bisa jadi seseorang naik jabatannya, tetapi pada saat yang sama ayahnya sakit, ibunya sakit, ya, atau keluarganya sakit. Nah, ini. Jadi ada naik jabatan, itulah kenikmatan. Kemudian ada juga saat itu penderitaan yang dia hadapi. Begitu juga orang yang menikah, ya, itu adalah kebahagiaan. Tapi pada saat itu juga usahanya bangkrut. Jadi ada secara bersamaan bisa saja terjadi, ya. Begitu juga saat anak lahir, tetapi saat itu utang juga sedang meningkat. Nah, itu yang membuat orang nanti merasa kelabakan di dalam kehidupannya. Kalau tidak punya cara-cara pembersihan jiwa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan juga oleh Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif. Bagaimana gunung kelapangan menguji kita? Apakah kita masih melihat semua sebagai titipan atau tidak? Sebagai titipan, maka itu adalah kita berhasil. Kalau itu mengatakan bahwa itu adalah milik kita, maka disitulah kita akan nanti diuji lebih keras lagi. Sedangkan gunung penderitaan akan menguji apakah kita masih melihat semua sebagai keputusan Allah atau tidak. Nah, ini adalah sebagai melihat bagaimana kita melihat takdir nanti. Kalau ini melihat sebagai keputusan Allah yang tidak bisa kita ganggu gugat, maka disitulah kita akan menjadi tenteram nanti.
Nah, kalau dua-duanya lulus, barulah jiwa itu stabil. Dia menuju mutmainnah. Ya, dia tidak lagi terbolak-balik antara patuh atau tidak patuh, ridha atau tidak ridha. Tapi dia akan berada dalam, kalau diuji, dia menjadi menerima. Kalau ke lapangan, dia tidak sombong. Kalau dia diuji tentang penderitaan, dia tidak berputus asa. Dia ridho. Nah, ini adalah yang membuat jiwa itu menjadi mutmainnah. Jadi kalau kita lihat apa jiwa yang mutmainnah itu, nah ini dia, ya, ada kemungkinan jiwa itu selalu bolak-balik antara menerima atau tidak, Islam atau tidak, ridha atau tidak, ya, setiap apa yang kita hadapi kita ridha atau tidak. Nah, maka inilah yang disebut dengan jiwa amarah, lawamah, mulhamah, ya, kalbu, keadaan yang bolak-balik, ya, tidak tentram jiwa itu. Sedangkan yang sudah bisa menerima itu nanti penderitaan itu adalah sebagai ujian, dan juga sama dengan kenikmatan tadi, maka disitulah dia akan bisa, disitulah dia nanti akan Islam dan patuh 100% dan ridho. Kalau dia sudah patuh dan ridho terhadap kepastian gerak takdir, disitulah munculnya jiwa mutmainnah. Ini dia, ya, jiwa mutmainnah itu muncul kalau semua sudah ridho dengan kepastian gerak takdir baik dan buruk tadi, ya, tidak ada lagi protesnya, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi tidak ridho, semuanya patuh, ya, stabil. Nah, inilah jiwa mutmainnah, berbeda dengan tadi jiwa yang selalu bolak-balik antara patuh atau tidak, ridho atau tidak, ya. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat, ya, gunung penderitaan, ya. Apa itu gunung penderitaan? Gunung penderitaan adalah rangkaian ujian kehidupan yang datang dalam bentuk kehilangan, kegagalan, tekanan, dan kesempitan hidup yang berfungsi untuk memutus ketergantungan jiwa kita selain kepada Allah dan menguji apakah jiwa tetap menerima keputusan takdir dan Islam dan keredaan. Ini adalah gunanya itu, ya, memutus ketergantungan kita kepada selain Allah. Ya, ketergantungan kepada apa? Kepada anak, kepada keluarga, kepada harta, kepada jabatan, kepada kekayaan. Diputus semua itu oleh penderitaan. Ya, artinya apa? Hilang nanti dia. Ya, ada yang bisa kebakar dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat, inilah gunung kelapangan dan gunung penderitaan. Ya, kita gambarkan di sini, semakin tinggi ke lapangan, semakin halus ujiannya. Ya, misalnya ada ujian tentang fisik atau ketubuhan, penampilan. Di atas itu ada ujian tentang harta, ada ujian tentang jabatan, ujian tentang popularitas, ujian tentang ilmu, ujian tentang spiritualitas. Ternyata spiritualitas itu ujiannya tinggi sekali. Ya, tidak main-main ujian spiritualitas ini. Ya, nah. Mari kita lihat apa yang disebut dengan gunung kelapangan dan apa yang disebut dengan gunung penderitaan. Penderitaan itu ya semakin terang penderitaan, semakin kasar ujiannya. Misalnya apa? Bencana alam, pengkhianatan, ujian dari penyakit, ekonomi, ujian kegagalan, ujian kehilangan dan sebagainya. Nah, ini kan kita lihat satu persatu pada malam hari ini. Ya. Kelapangan takdir. Kelapangan takdir adalah rangkaian ujian kehidupan yang datang dalam bentuk kenikmatan, segala bentuk kenikmatan, kemudahan, kemampuan, dan keberhasilan yang fungsinya adalah menguji jiwa apakah dia tetap melihat semua sebagai titipan Allah atau mulai membangun identitas diri atas kepemilikan dan kelebihan yang diberikan. Nah, ini adalah kenikmatan itu, ujiannya itu, ya, apakah jiwa tetap melihat semua sebagai titipan Allah atau membangun identitas diri, kepemilikan, itu adalah aku dan milikku. Itu adalah guna dari ujian kelapangan takdir ini. Secara operasional dia akan berkata gini,
Gunung ini meliputi yang kenikmatan ya, ada tubuh, ada penampilan, kecerdasan, ilmu, popularitas, jabatan, harta, relasi, dan kekuatan spiritual. Semakin tinggi kelapangan yang dihadapi, maka semakin halus ujiannya. Ya, maka semakin halus ujiannya. Maka semakin sulit juga dia terlihat sebagai ujian. Nah, kenapa? Karena semakin halus dia akan menyamar sebagai kesuksesan. Padahal sebenarnya itu adalah pengujian tauhid atas kepemilikan kita, atas kesuksesan itu. Nah, ini dia. Ya, semakin halus ujiannya. Cerdas, aku cerdas. Padahal hanya kita diberi kecerdasan oleh Allah. Ilmu sama diberi. Popularitas juga diberi oleh Allah. Kalau aku yang memiliki ini, maka di situ artinya kita gagal di dalam ujian kenikmatan itu. Ya. Nah, gunung kelapangan takdir ini ujiannya ketergantungan yang sangat halus. Mencakupi, ini sudah spiritual ya. Lanjut. Ini lebih dari sekedar sebuah anugerah. Ini adalah semua adalah potensi pembentuk identitas palsu. Apa maksudnya? Kalau orang kuat, maka dia merasa kuat. Aku muncul dan memiliki kekuatan. Orang kaya, maka akan muncul aku dan merasa memiliki kekayaan itu. Orang yang alim, nah ini lebih-lebih lagi nanti ya. Aku dan juga merasa tahu dan merasa alim. Apalagi lebih lagi untuk orang-orang yang merasa soleh ya atau merasa suci, maka dia akan merasa suci. Padahal sebenarnya Allah sedang menguji apakah manusia masih melihat dirinya sebagai hamba atau sudah mulai menjadi pusat atau akunya muncul di situ. Ya, itu. Lalu kelapangan adalah ujian paling halus sebelum keakuan muncul. Maksudnya apa? Karena kelapangan adalah fase pembentukan aku mampu. Ya, kalau lapang muncul tuh mulai aku mampu. Ya, aku mampu membeli ini, aku mampu berusaha ini, aku mampu melakukan ini, aku mampu mengelola ini dan sebagainya. Kalau sudah merasa mampu, maka saat itulah muncul kemudian yaitu pembentukan aku pemilik kemampuan itu. Ya, ini levelnya sangat berbeda ya. Kelapangan adalah untuk keakuan dan kepemilikan. Jadi itu untuk kelapangan. Lalu bagaimana dengan yang berikutnya, yaitu gunung penderitaan. Jadi ini sudah kita lewati tadi. Bagaimana dengan gunung penderitaan? Mari kita lihat. Definisi dari gunung penderitaan adalah rangkaian ujian kehidupan yang datang dalam bentuk kehilangan. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi, kegagalan, apapun juga, kegagalan finansial, kegagalan pekerjaan, kegagalan rumah tangga dan sebagainya. Ada tekanan, ada kesempitan hidup yang berfungsi memutus ketergantungan jiwa kepada selain Allah dan menguji apakah jiwa tetap menerima keputusan takdir dengan Islam dengan bersikap patuh dan juga ridho, tidak ada protes apa-apa. Ya, ini dia gunung penderitaan. Nah, operasionalnya gimana? Ya, gunung ini meliputi ada penyakit, ada kegagalan, ya berbagai macam penyakit ya dari yang sederhana sampai kepada yang sangat-sangat berat. Ya, itu adalah operasionalnya di situ. Kegagalan, ya. Kehilangan orang-orang yang tercinta, ada anaknya yang diambil, ada suaminya, ada istrinya, ada orang tuanya yang diambil pada saat dia membutuhkan. Kemudian tekanan ekonomi. Ya, sekarang ini tekanan ekonomi sedang berat-beratnya dihadapi oleh bangsa kita, juga bangsa-bangsa yang ada di dunia yang lainnya. Kemudian pengkhianatan, ini lebih-lebih lagi ya. Ada yang sahabat yang berkhianat, ada keluarga yang berkhianat, ada teman kerja yang berkhianat. Ini adalah operasionalnya dari situ. Kemudian konflik relasi, ya, relasi kita dengan sesama teman, relasi kita dengan tempat bekerja kita, relasi kita dengan teman perdagangan kita dan sebagainya. Kemudian ada krisis identitas, ya, identitas yang tidak mempercayai kehidupan ini, ya. Apakah ini adalah yang membuat orang itu bisa ateis dan sebagainya, mempertanyakan
apa ini, kenapa seperti ini, ya. Kemudian bencana kehidupan. Lalu semakin berat penderitaan, maka semakin jelas ujiannya dan semakin kasar sentuhannya kepada ego. Nah, semakin sakit, menyakitkan gitu maksudnya. Tetapi justru semakin cepat pula membuka jalan kembali kepada Allah. Nah, ini adalah satu nanti akan kita bahas bagaimana orang untuk mendapatkan suatu pencerahan biasanya akan melalui jalan penderitaan dulu. Nah, itu kita masuk ke sana nanti, tapi bukan malam ini, ya. Dia masuk dulu kepada jalan penderitaan sampai dia merasa tidak kuasa, sampai dia bisa hanya bisa menyerah. Lalu disitulah nanti muncul adanya yang disebut dengan pencerahan, ya. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabat semua membaca berbagai kitab-kitab yang ada tentang pencerahan, pasti orang yang mengarang itu akan pernah atau sudah pernah mengalami sebelumnya tekanan kehidupan yang sangat berat. Ya, jarang orang yang mendapatkan pencerahan itu gara-gara dia mendapatkan kenikmatan kehidupan. Itu. Kemudian gunung penderitaan ini adalah ujian ketergantungan dalam bentuk kasar, ya. Kalau kelapangan menguji melalui kenaikan, maka penderitaan menguji melalui kehilangan, ya. Kehilangan kesehatan, nah muncul penyakit. Kehilangan dalam bentuk kegagalan, ya. Kehilangan pengkhianatan, tekanan ekonomi dan bencana kehidupan. Nah, ini nanti tadi sudah kita bahas, ya. Tetapi secara spiritual bisa kita tajamkan, penderitaan adalah alat Allah untuk memutus ketergantungan jiwa kepada selainnya. Karena penderitaan bukan sekadar ujian atas tentang sabar, tetapi juga alat pembersih sandaran batin kita. Membuang sandaran batin kita selain kepada Allah. Itu dia. Ya. Nah, ini adalah gunung yang disebut tadi gunung kelapangan dan gunung penderitaan atau kesempitan hidup. Dua-dua ini datang bersamaan pada manusia, ya. Nah, mari kita lihat, ya. Itu dia tadi ujian, kenikmatan dan penderitaan, ya. Nah, kita lihat bagaimana fase-fase pembentukannya itu, apa yang terjadi pada bayi atau anak umur 0 sampai 2 tahun. Mari kita lihat. Ini grafiknya, nanti kita lihat ini, ya, ada grafiknya ini. Pada umur 0 sampai 2 tahun, pada bayi, belum ada gunungnya. Gunung penderitaan atau gunung kenikmatannya belum ada. Dia masih berada dalam keadaan fitrah. Dia belum sadar, belum ada aku memiliki, belum. Ya, belum ada ambisi dunia, belum ada beban dan tanggung jawab. Gunung belum tampak. Yang dominan adalah pembentukan memori-memori dasarnya. Ini nanti kalau kita lihat di dalam ilmu psikologi juga mengakui ini terjadi, ya. Nah, di dalam ilmu psikologi perkembangan, di dalam neuroscience, di dalam tauhid fitrah, ini juga disebut umur yang pembentukan, ya, pembentukan jiwa yang pertama. Dalam istilah tasawuf, fase fitrah belum tertutup identitas dunia, dan dalam neuroscience, nah ini sudah kita bahas dua minggu yang lalu. Pada saat 0 sampai 2 tahun ini adalah pembentukan struktur limbik dan rasa aman dasarnya, ya. Ada limbik dan ada amigdalanya yang terbentuk di sini, ya. Itu adalah pada saat pembentukan yang awal. Lalu sebentar, pada umur 3 sampai 6 tahun, apa yang terjadi? Di sini adalah ego kepemilikan awalnya ada muncul. Ya, mulai muncul benih gunung kenikmatannya apa? Mulai ingin mainan, mulai membandingkan, mulai merasa ini milikku, mulai terasa, tetapi skalanya masih kecil. Gunung penderitaan juga masih kecil. Takut ditinggal ibu, cemburu, sedih yang masih sederhana. Ini adalah fase pembentukan ego dasar. Ini pada umur anak-anak awal ini wajib muncul. Ya, kalau tidak muncul, malah nanti orang akan datang ke dokter
untuk melakukan terapi. Ya, kenapa anak saya tidak ada keinginan? Kenapa anak saya tidak bisa konsentrasi dan sebagainya? Nah, dalam umur 3-6 tahun ini adalah wajib ada, ya, tidak ada masalah ini. Ya. Nah, bagaimana dengan umur 7 sampai 12 tahun? Umur 7-12 tahun, nah ini dia, umur 7 sampai 12 tahun ya. Sini ya. Gunung mulai terlihat jelas dari kejauhan, kenikmatannya ada ya. Kalau dia ingin dipuji, ingin unggul dari teman-temannya, ingin terlihat hebat, dia mulai muncul iri terhadap orang lain. Ya, nah penderitaannya juga mulai muncul saat dia dibully oleh teman-temannya. Dia merasa minder dan dia merasa tidak diterima di dalam kelompoknya. Nah, di sini pendidikan tauhid sangat menentukan arah. Ya, makanya Rasulullah mengatakan bahwa umur 7 tahun ke atas ini mulailah diajarkan bagaimana untuk sholat, ya, bagaimana untuk berbuat baik dan sebagainya sudah mulai diajarkan di sini. Ya. Nah, bagaimana dengan umur 13 sampai 20 tahun? Ya, umur 13 sampai 20 tahun ya. Di sini ada 13 sampai 20 tahun. Ini mulai naik nih. Ya, mulai naik. Penderitaannya juga naik, kesenangannya juga naik. Nah, gunung kenikmatan mulai menanjak dengan tajam. Apa itu? Ya, masa syahwatnya juga muncul ya. Syahwat yang laki-laki, yang perempuan, syahwatnya juga mulai muncul di situ. Kemudian ingin populer, ingin kaya cepat, ingin bebas, dorongan untuk berzina, narkoba, dan kenakalan. Nah, ini adalah gunung kenikmatan yang mulai nampak pada saat umur-umur 13 sampai 20 tahun ini. Ya, gunung penderitaannya juga mulai terasa dengan kuat. Apa? Kalau dia mulai jatuh cinta, maka patah hati. Ya, itu dia akan merasa terpukul dengan patah hati tersebut. Kemudian dia krisis identitas, tekanan pergaulannya, rasa tidak dihargai oleh teman-temannya. Nah, ini gunung penderitaannya akan muncul seperti ini. Di samping juga gunung kenikmatannya juga mulai naik dengan kuat di sini. Ya, nanti kita lihat apa yang menyebabkan manusia itu kelabakan nanti. Nah, ini adalah fase pertama yang bisa membuat manusia kelabakan. Kalau hati tidak dijaga, maka fujur dengan mudahnya masuk. Maka apa-apa yang telah kita perbuat di sini, maka dia akan membentuk memori kita. Ya, memori itu menjadi kuat dan akan terpakai sampai tua kalau dia tidak dibersihkan. Ya, nah itu dia. Jangan coba-coba. Ya, bagi anak-anak, wanti-wanti. Ya, ini jangan coba-coba nih. Bagaimana dorongan zina, narkoba, kenakalan. Ya, ini jangan coba-coba masukkan ke dalam minda atau memori kita. Karena begitu sekali masuk, maka dia akan menjadi gunung yang semakin tinggi dan semakin tinggi yang akan mempengaruhi kehidupan kita di kemudian hari. Ya. Kemudian umur 20 sampai 35. 20 sampai 35 di sini ya, sampai di sini. Itu adalah gunung yang seimbang, mulai tinggi dan berat. Ya, kenikmatannya dan penderitaannya seimbang. Maksudnya itu. Apa maksudnya? Kenikmatan, karirnya mulai meningkat. Ya, hartanya mulai tumbuh, ambisinya mulai berkembang dengan kuatnya, gaya hidupnya. Nah, ini gaya hidup ini mulai terpengaruh dengan hedonis dan sebagainya. Status sosial juga meningkat pada umur-umur tersebut. Pasangan juga sudah ada, ya. Maka penderitaannya juga muncul saat itu. Gagal dalam bekerja, bisa ada PHK atau hutang yang mulai menggunung. Nah, ini juga ada perceraian di awal-awal. Ini banyak sekali terjadi sekarang ya. Pada umur 20 sampai 35, maka perceraiannya terjadi lebih awal ya, karena bermacam sebab. Kemudian tekanan finansial. Kalau tekanan finansial ini seimbang ya dengan penghasilan kita. Karena kalau kita ingin lebih, nah disitulah
tekanan finansialnya muncul di situ. Ya, kalau tidak seimbang dengan penghasilan kita. Lalu anak sakit, ini penderitaannya di sini. Ini adalah apa yang terjadi di saat umur 20 sampai 35 tahun. Kita bisa melihat, oh ya, saya juga mengalami seperti ini dulu, ya. Terutama setelah umur 20-35 ini, kita ingatlah apa yang kita lakukan, ya. Nah, pada fase ini orang mulai menikah, bekerja, punya tanggung jawab, punya hutang, punya target sosial. Nah, ini adalah fase pertempuran nyata antara kelapangan dan penderitaan hidup. Ya, ini adalah fasenya. Lalu di fase ini kedua gunung mulai seimbang dan besar. Dia seimbang dan juga membesar gunungnya. Ya, kalau tidak terjadi, kalau tidak punya fondasi zikrullah, disinilah fungsi zikrullah sangat berperan nanti. Ya, karena zikrullah membersihkan minda kita dari berbagai permasalahan tadi. Ya, maka kalau tidak punya fondasi zikrullah, orang bisa korupsi karena terdesak, frustasi karena gagal, sombong karena sukses. Ini fase ujian paling dinamis saat ini. Ya, hati-hati di sini. Tetapi itu belum puncak. Pada puncaknya adalah 35 sampai 50 tahun. Nah, ini adalah puncak dari penderitaan dan juga puncak dari kesenangan manusia, kenikmatannya. Ya. Ini adalah fase yang paling berbahaya, 35 sampai 50. Ya. Pada jabatan, disinilah puncak jabatan. Harta di sini, harta mulai mengumpul, ya. Kemudian relasi luas, kekuasaan juga muncul, reputasi terbangun. Nah, itu adalah kenikmatan maksimum muncul di situ. Penderitaan juga maksimum saat itu. Ya, di sini ya kalau kita lihat ya, maksimum semua di sini. Ya. Kenapa? Tanggung jawab keluarga besar. Di mana biaya pendidikan anak, orang tua sakit, tekanan karir ya yang sangat-sangat kuat di tempat kita bekerja. Kemudian krisis makna kehidupan. Perselingkuhan mulai muncul di situ, ya. Penyakit mulai juga muncul. Nah, ini adalah penderitaan maksimum pada saat-saat itu, ya. Maka puncak ujian bukan di usia tua ternyata, tetapi di usia matang 35 sampai 50 tahun. Secara statistik sosial dan secara global itu juga sama. Pada saat inilah terjadi puncak dari korupsi. Ya, puncak korupsi terjadi saat umur-umur itu juga. Perselingkuhan saat umur-umur itu juga. Krisis makna hidup saat umur itu juga. Kehancuran keluarga pada umur itu juga. Konflik eksistensial juga di situ. Ya. Di sini yang muncul berbagai permasalahan nanti. Eksistensi ini akan membuat orang mencari makna dari kehidupan ini. Apa makna kehidupan ini, ya, sehingga disitulah nanti orang akan muncul dengan penemuan-penemuan kepribadiannya sendiri nanti, ya. Kemudian kalau hati tidak disucikan, nah hati kita sudah tahu hati adalah hati rohani, yaitu minda kita. Maka kalau minda kita tidak disucikan dari memori-memori yang memenuhi semua, memori kita dengan semua penderitaan dan kenikmatan tadi, maka saat itulah kalau kita terlena dengan kenikmatan, kemudahan, ya, maka di situ kita akan sangat mudah menjadi sombong. Kemudian kalau kita tidak kuasa keluar dari penderitaan, maka saat itulah kita berada pada saat sangat putus asa atau melakukan dosa-dosa besar. Kenapa? Saya sudah capek berdoa, saya sudah capek beribadah, hidup begini-begini saja, ya sudah, saya berbuat dosa saja. Ini adalah satu jalan keluar yang tidak bagus. Atau hidup dalam kemunafikan batin.
Nah, ini banyak terjadi sekarang. Di luar kita terlihat bagus, di luar kita terlihat spiritual dan sebagainya, tetapi batin kita ternyata tidak berada dalam keadaan yang mutmainnah. Itu adalah kemunafikan batin yang kita alami. Nah, ini adalah fase kelabakan besar jika memori kita tidak bersih. Ya. Lalu bagaimana dengan kesimpulan kita bahwa gunung itu ternyata tidak muncul tiba-tiba pada usia 35 tahun. Kalau kita lihat tadi kan, tidak tiba-tiba muncul umur 35 tahun. Dia dibangun sejak usia dini, ya. Usia 0 sampai 12 tahun itu dibangun dia di situ, ya. Usia 3 tahun sampai 12 tahun itu saat itulah pembangunannya. Tinggi rendahnya gunung itu tidak ditentukan oleh umur, tetapi oleh kebersihan. Ya, nih kebersihan memori jiwa sejak masa kanak-kanak sampai kita pada umur-umur puncak tadi, umur dewasa matang tadi. Ya. Nah, bagaimana dengan umur 50 sampai 65 tahun? Nah, ini 50 sampai 65 tahun kita lihat ini. Mulai menurun nih. Ya. Kenikmatan mulai menurun sedikit. Ini kenikmatan menurun ya. Sedangkan gunung penderitaan meningkat secara eksistensial ya. Ini kenikmatan menurun ya. Sedangkan penderitaan masih tetap ada di atas penderitaan ya. Ya, kenikmatan dia mulai menurun ya. Tapi penderitaan eksistensial. Contohnya apa? Kalau umur kita sudah di atas 50 ini, maka penyakit kronis mulai muncul. Ya, kenikmatan mulai menurun itu. Anak tidak sesuai dengan harapan, ya, ketakutan kehilangan posisi, rasa tidak lagi dibutuhkan, ya. Maka jika hati belum lagi suci saat-saat tersebut, maka muncullah penyesalan. Kenapa saya dulu tidak begini? Kenapa saya mengalami ini, saya tidak ridho dan sebagainya. Kemudian keras kepala. Keras kepala itu artinya adalah kita tidak mau menerima nasihat orang lagi pada saat-saat tersebut. Dan saat itulah puncaknya mulai muncul kikir dan iri pada generasi muda. Nah, ini adalah masa-masa 50 sampai 65 tahun. Ya. Nah, 65 tahun ke atas, kenikmatan dunia mulai redup. Ya, kenikmatan dunia mulai redup dia. Ya, kemudian ketakutan, kematian, penyesalan hidup, kesepian, tubuh melemah, ya itu adalah kenikmatan dunia mulai redup dia. Penderitaan berubah menjadi ketakutan, penyesalan, kesepian, tubuh melemah. Kalau hati belum pernah dibersihkan sebelumnya, di sini orang bisa sangat-sangat gelisah, sulit ridho, takut menghadapi kematian. Ya, nah itu dia. Jadi kalau kita lihat intensitas dua gunung itu dari fase-fase tadi, ini fase anak-anak, kenikmatan rendah, penderitaan rendah, risiko kelabakannya nggak ada. Ya. Kemudian paling tinggi adalah umur 35 sampai 50. Kenikmatannya sangat tinggi, penderitaannya sangat tinggi, risiko kelabakannya juga maksimal. Nanti kita lihat ini apa grafiknya seperti apa. Kita lihat nanti. Ya, itulah tadi bagaimana pembentukan fase-fase kekuatan jiwa dan fase-fase dari meningkatnya gunung kenikmatan ataupun kesenangan atau juga meningkatnya penderitaan kita selama hidup sesuai dengan umur kita masing-masing. Ya. Nah ini tadi ya kita sebutkan bagaimana ujian penderitaan muncul dari umur kecil, umur 6 ya, 7 sampai 12 tahun muncul dia ke atas. Ya, ini adalah kenikmatan hidup mulai muncul, kemudian penderitaan juga muncul di bawah sedikit pada umur-umur sampai 12 sampai 35 tahun.
Nah, 35 sampai 50 itu dia sama berada dalam puncak. Puncaknya di 35 sampai 50. Nah, pada umur 60 50 lebih kenikmatan mulai turun, sedangkan penderitaan tetap ada di atas, lebih tinggi dari kenikmatan ini. Ya, nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat bagaimana sebentar, ini linknya terputus tadi nih. Nah, ini zona kelabakan ya. Apa yang disebut dengan zona kelabakan tadi? Ya. Nah, ini dia. Ini tadi bagaimana ujian penderitaan muncul. Ini adalah bagaimana ujian kenikmatan juga muncul pada saat yang bersamaan. Ya, pada umur-umur ini adalah pada puncak-puncak penderitaan dan juga puncak-puncak kenikmatan yang akan kita hadapi. Lalu, bagaimana dengan pembersihannya? Ya, kalau penyuciannya rendah, ini penyuciannya di intensitasnya ya, dalam skala 1 sampai 9, penyucian rendah, penderitaannya 9, penyuciannya hanya 3. Kelihatan tidak? Ya, ini penyuciannya di sini. Ya, sedangkan penderitaannya ada di sini. Ya, penderitaan. Kemudian kenikmatannya juga bermasalah ya. Maka disinilah jika kelabakan itu terjadi. Kelabakan manusia itu akan terjadi di sini, zona ini. Pada umur kapan ya? Kalau tidak ada penyucian yang mantap, yang bersih, maka pada umur 12 tahun sampai dengan umur 65 tahun kita berada dalam kelabakan terus nih. Kelihatan nih. Kita berada dalam kelabakan terus ya. Artinya apa? Kekuatan jiwa kita lebih rendah daripada kuatnya gunung penderitaan dan gunung keangkuhan yang akan muncul di dalam diri kita. Ini dia. Ya, inilah gunung penderitaan ya. Ini adalah kenikmatan tadi ya. Kita lihat yang penderitaan saja dulu. Ini adalah kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa. Penderitaan kita muncul naik di atas ini. Penderitaan. Maka tentu saja kita akan kewalahan di dalam kehidupan ini. Kita nggak tenang ya, kita gelisah, kita nggak puas dengan apa-apa dalam kehidupan kita. Kita mencari, sibuk mencari. Hari ini mencari ke sini, besok mencari ke sana, mencari tiada akhir. Ya, maka kita lihat di sini, inilah zona kelabakan manusia tanpa adanya penyucian diri atau penyucian diri yang rendah. Siap-siap ya, siapapun juga pada umur 13 tahun sampai 20 tahun kelabakan. Kalau kita hanya biasa-biasa saja, umur 20 sampai 35 tahun penderitaannya segini, kita kekuatan jiwa kita hanya segini, maka kita kelabakan lagi dalam kehidupan. Pada umur 35 sampai 50 penderitaannya tinggi maksimum di sini. Kemampuan jiwa kita nggak ada perbedaan, nggak ada peningkatan, maka kelabakan lagi kita di sini. Maka setelah kelabakan di sini, maka sampai kita akhir hidup kita akan berada dalam zona kelabakan terus. Ya, itu dia. Maka hati-hati. Maka alhamdulillah pada Teologi Sufistik Yamas Indonesia, kita telah diberikan bagaimana kemampuan untuk membersihkan atau meningkatkan kekuatan jiwa kita. Ya, kekuatan jiwa itu berada di atas cobaan. Di atas, yang pada ini sedikit di atas yang nggak ada masalah ya. Ini lihat. Nah, pada tingkat tertinggi dari ujian hidup atau penderitaan hidup, kita tetap menjadi tenang ya. Apalagi setelah umur-umur lebih dari 50 sampai 65 tahun, ini sudah turun ke bawah, tetapi ketenangan hidup tetap bisa kita rasakan.
Nah, ini sahabat-sahabat bisa melihat bahwa tanpa ilmu ini kita akan berada di sini. Ya, dengan ilmu ini kita tidak mempunyai, insya Allah, zona kelabakan tidak akan kita punyai. Inilah alhamdulillah bekal yang telah diberikan oleh guru kita Ustadz Husain bin Abdul Latif kepada kita. Ya, disinilah nanti muncul bagaimana pembersihan jiwa, bagaimana ilmu ma'rifatullah ini bisa membersihkan pikiran atau hati rohani kita. Bagaimana semua beban-beban ini kita keluarkan dari memori kita sehingga kita menjadi tentram. Nggak ada zona kelabakannya, nggak ada. Terus terang ya, terus terang. Saya kalau tidak punya ilmu ini akan tetap berada di sini. Ya, mungkin ya kita ada yang stres berat, ada yang gila dan sebagainya. Kita akan berada di sini. Tetapi insya Allah dengan ilmu ini kita akan berada di zona kelabakannya tidak ada. Zonanya adalah zona mutmainnah. Ya. Nah, ini tadi perbandingannya ya. Ini adalah penyucian jiwa biasa-biasa saja, ya. Termasuk penyucian jiwa dengan New Age Movement, semuanya ada di sini. Ya, sedangkan penyucian jiwa dengan zikrullah, dengan ibadah dan sebagainya, jiwa itu akan mampu menghadapi kekuatan dari penderitaan hidup maupun ancaman dari kenikmatan hidup yang akan membuat kita sombong dan takabur. Ya, nah ini dia. Kalau kita lihat tadi, ini adalah yang tanpa penyucian jiwa dengan atau terlambat, sedangkan yang atas adalah penyucian jiwa dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Ustadz Husain bin Abdul Latif. Ya, itu. Nah, ini keterangan gadisnya, nggak usah kita bahas malam ini, karena yang penting adalah pada malam hari ini kita sudah tahu bahwa jiwa diberi ujian untuk selama kehidupannya. Ya, kita sudah paham tentang ini. Nah, ini ujian kenikmatan tidak akan pernah berhenti, ya, mulai dari umur kita 13 sampai 20 tahun, sampai 13 tahun sampai 65 tahun. Ini akan diuji terus. Kenikmatan diuji, penderitaan diuji. Walaupun nanti kenikmatan menurun, penderitaan juga menurun sedikit, ya, tetapi tetap ada zona yang membuat kita kelabakan karena kita tidak mempunyai kekuatan jiwa. Ya. Nah, bagaimana dengan ujian pengakuan dan kepemilikan? Ini nanti kita bahas pada bagian berikutnya. Ya, kalau kita lihat sepintas, ya, ini puncak keakuan itu adalah ego di sini. Ya, nanti ini nggak sempat kita bahas malam ini. Kita akan bahas pada bagian berikutnya atau syarahan berikutnya. Ya. Nah, jadi kita kembali ke sini. Nah, kembali ke sini. Kita lihat kembali bahwa kelapangan takdir, ya, bisa saja nanti bagaimana spiritualitas ini merupakan ujian paling besar yang kita hadapi sekarang. Ya, banyak sekarang spiritualitas yang malah tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, ini bukan terminologi salafi atau apa gitu, tidak. Kita adalah terminologi Quran dan hadis itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan terminologi bagaimana Nabi Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa dasar dari agama Islam itu adalah, pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan, ya. Dan itulah yang nanti akan kita pakai di dalam beribadah, ya. Jadi ujian spiritualitas ini sekarang ini sangat kuat sekali, ya. Banyak di YouTube, ya, bagaimana spiritualitas ini menakutkan kita. Tetapi dengan dengan TSYI atau Teologi Sufistik Yamasi Indonesia, insya Allah kita akan aman dari dari
perbantahan dengan syariat dan sebagainya. Ya, nah bagaimana dengan gunung penderitaan ini? Ini terjadi sekarang, tetapi ini adalah ujian. Ya, ujian untuk kita menjadi ridho, ya, menjadi patuh kepada takdir Allah. Ya, nah, ini adalah dua-duanya. Ini adalah satu yang tumbuh secara bersamaan di dalam setiap kehidupan kita. Dan insya Allah nanti kita akan masuk kepada bagaimana pembersihan jiwa. Ya, pembersihan jiwa adalah bagaimana kita keluar dari segala permasalahan itu dengan konsep yaitu ma'rifatullah, ya, menghasilkan ihsan dan zikrullah. Ini adalah kunci yang akan kita perdalam nanti, ya. Dari sinilah baru muncul nanti bagaimana secara fisik hormon-hormon kita stabil, gelombang otak kita turun, kemudian ego kita luntur atau padam, ya. Kemudian hati kita suci dan bersih. Lalu disinilah kita akan siap untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan menjalankan aktivitas kita sebagai khalifah. Ya, ini kuncinya ada di sini. Ya, tadi adalah bagaimana semua mempengaruhi pikiran kita. Ya, ini dia mempengaruhi pikiran kita. Ya, semua permasalahan itu muncul di sini dia. Ya, masuk ke sini. Ini adalah penderitaan tadi ataupun juga dengan kenikmatan tadi masuk ke sini. Ini adalah dosa, lalu nanti kita akan rubah dia menjadi jiwa atau hati yang bercahaya, hati yang bersih, hati yang sehat, ya, kemudian hati yang terbalik dan sebagainya. Paling tidak kita sampai kepada hati yang bercahaya ini, ya. Nah, inilah keunggulan atau kelebihan yang telah Ustadz Husain berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga amanah ini secara bersama-sama. Ya, nanti pasal yang berkenaan dengan ujian tentang keakuan dan kepemilikan ini lebih ini lagi, lebih keras lagi nanti. Itu nanti akan kita bahas pada halaman atau syarahan berikutnya. Setelah itu baru kita kembali, setelah kita tahu bagaimana jiwa ini bermasalah, bagaimana permasalahan jiwa ini muncul, maka kita tahu, oh ada masalahnya di sini. Maka mulai kita, ya, bagaimana cara membersihkannya, ya, kita mulai dari mana, ya, dan istiqomah lah di dalam itu semua. Nah, demikian Bang Bayu, kajian kita pada malam hari ini, yaitu tentang bagaimana jiwa diuji dan dicoba, ya, selama hidup kita. Selama nyawa masih dikandung oleh badan, kita akan selalu mengalami ujian-ujian, ya, ujian fujur, ujian takwa, ujian kenikmatan, ujian tentang penderitaan. Semuanya inilah kehebatan jiwa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Demikian Bang Bayu, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.